Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Metotech. Jadi di video kali ini, aku mau ngebahas dan berdiskusi tentang lini dari Xiaomi 17T series ya. Jadi ada fakta yang cukup menarik nih, karena untuk Xiaomi 17T series ini, baik Xiaomi 17T reguler ataupun yang Xiaomi 17T Pro, rumornya bakal segera dirilis lebih cepat jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau biasanya seri T dari Xiaomi itu hadir di sekitar bulan September ataupun di akhir tahun, kali ini itu justru banyak rumor yang bilang kalau misalnya seri 17T series ini itu bakal meluncur sekitar bulan Mei 2026 ini. Jadi bisa dibilang ini tuh cukup mengejutkan ya, karena Xiaomi itu seperti mengubah jadwal perilisan seri T mereka yang selama beberapa tahun terakhir itu cukup konsisten. Dan kalau misalnya rumor ini beneran terjadi, berarti Xiaomi itu kayaknya lagi pengen lini T mereka itu masuk lebih cepat ke pasar flagship killer di tahun 2026 ini ya. Nah, di sini aku juga punya beberapa pendapat pribadi ya. Kenapa menurut aku perilisan dari Xiaomi 17T series ini itu bisa dipercepat seperti ini? Ya, tapi nanti aja lah kita bahas di akhir video ya, setelah kita ngebahas rumor spesifikasi dan bocoran yang udah mulai beredar di internet. Jadi, langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Oke, jadi untuk yang pertama kita bakal ngebahas Xiaomi 17T regulernya terlebih dahulu lah ya. Kalau misalnya kita lihat dari desain yang udah bocor di internet, sebenarnya tampilannya tuh masih nggak terlalu jauh berbeda lah ya dengan generasi sebelumnya. Tapi ada satu bagian yang menurut aku cukup mencolok dan terlihat berbeda dari Xiaomi 15T, yaitu di bagian modul flashnya. Jadi sekarang tuh modul flashnya tuh udah nggak terlalu nyatu lagi ke modul kamera utamanya ya. Jadi posisinya itu udah dipisah, dan secara desain ini tuh malah jadi lebih mirip ke Xiaomi 15T Pro atau bahkan seri flagship Xiaomi lainnya. Untuk pilihan warnanya sendiri, ini tuh ada 3 pilihan warna ya dari rumor yang beredar, yaitu hitam, biru, dan warna ungu yang agak pink-pink gitu ya, mirip kayak lavender gitu. Nah, masuk ke spesifikasinya, jadi Xiaomi 17T ini tuh dirumorkan bakal menggunakan layar AMOLED berukuran 6,59 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz. Yang menariknya di sini itu adalah ukurannya ya, karena Xiaomi tuh kayaknya lagi mulai ikutan tren HP compact di zaman sekarang gitu. Jadi seri T reguler ini tuh nggak terlalu besar lagi kayak generasi sebelumnya yang ada di sekitar 6,6 incian gitu. Dan jujur aja menurut aku ini tuh malah menjadi sesuatu yang menarik ya, karena sekarang kan banyak lah ya orang yang mulai suka dengan HP-HP compact tapi tetap punya performa yang tinggi. Dan untuk chipsetnya sendiri, Xiaomi 17T ini tuh bakal menggunakan MediaTek Dimensity 8500 Ultra ya, berdasarkan rumor yang beredar. Nah, chipset ini tuh juga dipakai di Poco X8 Pro ya. Dan kalau misalnya ditanya soal performa, menurut aku ya ini tuh masih cukup kencang lah ya, apalagi untuk gaming ataupun multitasking yang berat. Dan untuk storage-nya ini tuh tersedia 2 varian ya, yaitu dengan RAM 12GB dan storage 256GB dan RAM 12GB dengan storage 512GB yang udah menggunakan UFS 4.1. Masuk ke bagian kameranya, jadi Xiaomi 17T ini tuh menggunakan kamera utama 50MP Like Fusion 800 dengan OIS ya. Lalu ada kamera 50MP ISOCELL GN5. Nah, yang masih belum terlalu jelas ini tuh apakah kamera kedua ini tuh telefoto atau mungkin ini tuh periskop gitu ya. Tapi dari beberapa rumor yang beredar dan yang aku lihat, ini tuh katanya udah support 5 kali optical zoom. Jadi kemungkinan besar ini tuh ya bisa menjadi periskop gitu ya. Kalau misalnya ini benar, ini cukup menarik sih. Karena biasanya fitur kayak gini tuh ya lebih seringnya ada di versi Pro-nya gitu kan ya. Dan untuk kamera ultrawide-nya ini tuh masih di 12MP ya. Jadi ini tuh bagian yang belum terlalu banyak perubahannya lah. Terus untuk baterainya sendiri, jadi Xiaomi 17T ini tuh kabarnya bakal menggunakan baterai 6500 mAh ya dengan fast charging 67 watt. Dan jujur aja kapasitas segini tuh menurut aku udah cukup besar ya, apalagi untuk HP yang mulai compact seperti ini. Nah, dan untuk harganya sendiri ini tuh juga ikutan naik lah ya. Kalau misalnya kita lihat generasi sebelumnya yaitu Xiaomi 15T, ini tuh harga rilisnya di sekitar 649 euro. Sekarang di Xiaomi 17T itu kabarnya bakal naik jadi 749 euro. Jadi ada kenaikan sekitar 100 euro ya. Dan sebenarnya ini tuh masih masuk akal sih, karena kan sekarang harga RAM, storage, chipset, dan komponen smartphone lainnya itu memang lagi pada naik semua secara global gitu kan ya. Apalagi dengan ya politik-politik yang seperti ini gitu. Overall sih menurut aku Xiaomi 17T ini tuh cukup menarik ya, karena peningkatannya tuh lumayan terasa.
Apalagi di ukuran bodinya yang mulai compact, tapi performanya itu masih tetap kencang ya. Desainnya juga menurut aku makin premium dan makin mirip dengan seri flagship Xiaomi lainnya. Jadi kalau misalnya nanti benar-benar dirilis dalam waktu yang dekat, Xiaomi 17T ini tuh menurut aku bakal menjadi salah satu HP compact yang cukup worth it di kelas flagship killer. Nah, sekarang kita lanjut ke Xiaomi 17T Pro ya. Dan jujur aja, ini yang paling bikin penasaran. Jadi untuk layarnya sendiri, Xiaomi 17T Pro ini tuh dirumorkan masih menggunakan panel AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144Hz. Kalau dilihat sebenarnya ya, ini tuh bagian layarnya masih mirip banget lah ya dengan Xiaomi 15T Pro. Nah, peningkatan utamanya justru ada di bagian chipsetnya, karena Xiaomi 17T Pro ini tuh kabarnya bakal menggunakan MediaTek Dimensity 9500, yaitu chipset flagship generasi terbaru di tahun ini. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro yang menggunakan Dimensity 9400 Plus, jelas performanya itu bakal jauh lebih kencang lagi. Untuk storage-nya sendiri, ini tuh tersedia dalam 3 varian ya, yaitu dengan RAM 12GB dan penyimpanannya 256GB, lalu ada 512GB dan varian tertinggi ada di 1TB. Semuanya tuh udah menggunakan storage UFS 4.1. Oh iya, dan untuk warnanya di sini tuh yang udah bocor ada 3 warna juga ya, yaitu hitam, biru tua, dan warna purple yang agak mirip pink ataupun kayak lavender gini juga. Dan sekarang kita bakal melihat apa aja sih yang menjadi bocoran di sektor kameranya ya. Jadi Xiaomi 17T Pro ini tuh menggunakan triple kamera belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama menggunakan sensor dari Light Fusion 950 dengan OIS. Terus ada 12MP untuk kamera ultrawide-nya dan 50MP periskop telefoto dengan 5 kali optical zoom menggunakan sensor ISOCELL GN5. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya untuk setup kameranya ini tuh masih mirip banget lah ya dengan Xiaomi 15T Pro. Jadi kemungkinan ini tuh peningkatannya bakal ada di tuningan, software, ataupun ya image processingnya aja. Terus untuk baterainya sendiri, ini bagian yang cukup menarik lah ya, karena Xiaomi 17T Pro ini tuh dirumorkan bakal menggunakan baterai berkapasitas 7000 mAh. Nah, kalau misalnya ini tuh benar, ini peningkatannya cukup besar ya jika dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro yang masih 5500 mAh. Dan baterai sebesar ini itu bakal lebih menarik lagi ya untuk misalnya gaming ataupun penggunaan yang lebih berat. Untuk chargingnya sendiri ini tuh support 100 watt ya, dan untuk wireless chargingnya ini tuh support 50 watt. Tapi yang masih cukup disayangkan, port USB-nya ini tuh masih USB Type-C 2.0. Jadi belum support display out dan kecepatan transfer datanya juga belum secepat USB 3.2. Untuk fingerprint sendiri ini udah jelas kayak ini ultrasonic lah ya. Sedangkan untuk Xiaomi 15T Pro kan itu masih optical, jadi ada peningkatan lah ya pastinya di bagian fitur yang seperti ini gitu. Tapi secara overall, jujur aja ya, untuk yang Xiaomi 17T Pro ini tuh peningkatannya nggak terlalu besar banget sih menurutku ya. Karena banyak bagian yang masih mirip banget dengan generasi sebelumnya, terutama di sektor kamera dan beberapa fitur lainnya. Bahkan untuk videonya itu masih sama-sama aja sih resolusinya gitu, mentoknya di 8K 30fps yang dimana itu bagus lah ya. Tapi untuk kamera depannya ini tuh masih di 4K 30fps, belum sampai 4K 60fps. Jadi begitulah ya untuk kameranya, jadi nggak terlalu banyak peningkatannya gitu. Nah untuk harganya sendiri, Xiaomi 17T Pro ini tuh juga kabarnya bakal naik harga ya. Kalau misalnya sebelumnya tuh di 899 euro, itu bakal menjadi 999 euro atau 999 euro ya. Jadi emang kelihatan banget lah kalau misalnya tren HP sekarang itu lagi mengalami kenaikan harga secara global. Nah, setelah kita membahas semua rumor spesifikasi tadi, di sini aku mau masuk ke bagian diskusinya ya. Oke, jadi menurut aku pribadi, ada beberapa alasan kenapa Xiaomi 17T series ini itu bakal dirilis lebih cepat jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya, Xiaomi 15T series itu baru sekitar 7 bulanan aja nih sejak pertama kali dirilis gitu, secara global dan di Indonesia ya. Tapi sekarang penerusnya tuh udah mulai muncul rumornya dan kemungkinan bakal rilis lebih cepat. Oke, jadi alasan pertama menurut aku itu karena harga komponen sekarang makin naik ya. Mulai dari harga chipset, RAM, storage, sampai biaya produksi lainnya itu naik semua ya. Jadi kemungkinan Xiaomi itu pengen mempercepat produksi dan penjualannya sebelum harga komponen itu jauh lebih tinggi lagi. Karena kan kayak seri T ini tuh identiknya dengan seri flagship killer gitu kan. Jadi mungkin Xiaomi itu pengen ngejaga agar kenaikan harganya tuh nggak terlalu ekstrim.
Terus alasan kedua menurutku itu karena brandingan angka 17-nya ya. Karena sekarang di pasar smartphone itu lagi penuh banget dengan branding angka 17, kayak misalnya Xiaomi 17, iPhone 17, dan lain-lain itu banyak banget yang ada 17-nya. Nah, mungkin Xiaomi itu pengen memanfaatkan momentum itu sebelum nanti Apple masuk ke iPhone 18 series di akhir tahun ya. Karena kalau misalnya terlalu lama branding yang 17 ini, itu mungkin udah nggak terlalu hype lagi di pasaran. Dan bisa jadi ini tuh Xiaomi pengen mempercepat siklus mereka supaya nanti di akhir tahun ataupun awal tahun depan itu udah masuk lagi ke seri Xiaomi 18T series. Tapi ya ini semua masih menjadi pendapat pribadi aku aja ya. Masih sebatas prediksi ataupun ya sok tahu dari versi aku sendiri gitu. Karena sampai sekarang Xiaomi itu juga belum memberikan alasan resmi kenapa seri T mereka yang ini itu kemungkinan bakal dirilis lebih cepat. Jadi gimana nih menurut kalian? Kenapa Xiaomi 17T series ini tuh bisa dirilis lebih cepat jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Kalian bisa langsung aja lah ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sana kita bakal diskusi bareng soal Xiaomi 17T series ini. Jadi terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa subscribe. Nama aku Shannon. See you next video. Goodbye, dadah. It all